Kali ini gue akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Dead Center. Begini ceritanya. Di awal film diperlihatkan sebuah ambulan yang tengah membawa orang yang sedang kritis. Dan dalam perjalanan orang tersebut pun tak tertolong lagi. Setelah diselidiki ternyata orang tersebut telah melakukan bundir. Setelah sampai orang itu pun langsung disimpan di ruangan mayat. Namun setelah mayat itu ditutupi, dan ternyata mayat tersebut hidup lagi dan pergi ke sebuah kamar. Lalu scene berpindah diperlihatkannya seorang dokter jiwa yang bernama Daniel. Ya, seperti pada umumnya Daniel selalu memeriksa dan merawat pasien di sana dengan rasa sabar. Lalu scene berpindah di rumah sakit umum. Diperlihatkan seorang pria yang meninggoy waktu itu. Kini keberadaannya diketahui oleh suster. Dan terlihat pria ini hanya terdiam saja dan tak berkata sedikit pun. Mereka tidak tahu dari mana datangnya pria tersebut. Lalu mereka pun berinisiatif untuk mengirimnya ke rumah sakit jiwa di mana tempat Daniel bekerja. Sebelum dibawa, temannya Daniel yang bernama Sarah sempat tidak setuju dengan Daniel yang selalu menerima pasien yang tidak jelas asal-usulnya. Namun Daniel bersikeras tetap menerima pasien yang tidak jelas. Lalu ada seorang peneliti yang bernama Edward. Edward menganggap bahwa ia baru pertama kali menangani kasus seperti ini. Ia menemukan tanda-tanda aneh di si mayat. Dia juga sempat melihat ke kamar mayat si pria itu. Akan tetapi mayat tersebut berada di rumah sakit jiwa yang tidak diketahui oleh dirinya sendiri. Pada sisi lain, pria tersebut malah bertingkah aneh, membuat salah satu perawat di sana menjadi korban. Hey Trav, you okay man? You two, back in your room. Lalu kembali lagi ke Edward yang masih penasaran dengan asal-usul si mayat itu. Lalu ia datang ke salah satu hotel tempat di mana si mayat tersebut bundir. Edward menemukan sejumlah petunjuk yang dipenuhi dengan darah, serta terlihat simbol yang aneh yang pernah ia lihat di foto si mayat. Pada pagi harinya Daniel kembali mengecek perkembangan si pria tersebut. Terlihat dia merasa sangat gelisah. Sempat ditanya, namun pria tersebut tidak tahu asal-usulnya. Bahkan dia juga tidak ingat dengan namanya sendiri. Lalu Edward kini mengetahui identitas si mayat itu. Terlihat dia bernama Clark. Namun ia masih penasaran apa yang membuatnya bisa melakukan bundir. Saat di rumah sakit jiwa, salah satu perawat ditemukan telah tewas. Mereka masih belum tahu jelas tewasnya perawat itu. Namun terlihat dari jasadnya perawat tersebut mulutnya terbuka. Pada malam harinya di mana seluruh pasien mulai disuruh untuk tidur di ruangannya masing-masing. Terlihat para perawat mengecek satu persatu pasien tersebut. Sementara perawat itu mengecek, terlihat kamarnya Clark belum terkunci. Lalu ada nenek-nenek yang tengah asyik menari. Ia keluar dari ruangannya. Di saat itu juga datanglah Clark dan menghampiri nenek itu. Saat perawat itu mengecek lagi, tiba-tiba dia menemukan si nenek itu yang tengah berbaring di lantai. Lalu pada esoknya nenek tersebut dikabarkan meninggal dengan mulut yang terbuka. Hal itu sama persis dengan meninggal perawat sebelumnya. Kembali lagi ke Edward yang kini mengunjungi keluarganya Clark, yang dimana rumah tersebut terdapat ayah dan ibunya Clark, serta ada kedua anaknya. Istrinya sendiri telah meninggal akibat sebuah kebakaran, yang dimana seharusnya Clark juga meninggal di kejadian tersebut. Dan dari kejadian tersebutlah Clark selamat. Sekaligus tingkahnya jadi sangat aneh, seperti teriak-teriak sampai berbicara sendiri. Di kamarnya juga terdapat insiden kejadian di masa lalu, entah itu 100 atau puluhan tahun lalu. Terlihat juga mayat yang sama persis dengan kejadian si perawat dan si nenek dengan mulut terbuka. Lalu terbongkarlah sosok yang menjadi penyebabnya, yaitu makhluk dengan muka yang melingkar, yang dimana lingkaran tersebut seperti ada di tubuh Clark. Dan dari situ Edward bisa menyimpulkan bahwa Clark sebenarnya sudah meninggal, dan yang bersarang di tubuhnya adalah makhluk tersebut. Dan ternyata benar saja bahwa pria tersebut berbicara kalau dia tidak ingin hidup lagi di dunia ini. Dan perkataan-perkataan aneh pun mulai keluar. Lalu ada Sarah yang memarahi Daniel atas keputusannya. Dia melakukan hal tanpa seizin Sarah yang selaku pemimpin di rumah sakit jiwa tersebut. Sarah juga sudah mengetahui identitas pria tersebut setelah dihubungi pihak rumah sakit umum yang telah kehilangan pasiennya yang bernama Clark. Kemudian Sarah juga berkata bahwa ayahnya Clark akan mengunjungi rumah sakitnya dan akan menjemput anaknya yang dia kira sudah meninggal. Akan tetapi Daniel merasa penasaran. Lantas dia mengunjungi ruangan Clark secara diam-diam. Lalu kali ini Daniel berusaha untuk membunuh Clark. Akan tetapi tindakan Daniel diketahui oleh perawat yang ada di sana, dan Daniel pun dibius. Keesokan harinya Edward mendapatkan kabar bahwa Clark akan dijemput oleh ayahnya. Saat ayahnya Clark tiba di rumah sakit jiwa, dia datang dengan sikap tidak baik. Saat Clark akan dijemput oleh Sarah, tiba-tiba Clark mulai menunjukkan sikapnya yang aneh, sehingga membuat Sarah ketakutan. Ayahnya Clark kemudian membawa Clark. Saat Edward tiba, sialnya mereka sudah pergi. Mau tidak mau, kini Edward harus pergi kembali ke rumah ayahnya Clark. Dia berharap mereka ada di sana. Sementara itu Daniel mulai terbangun dan ia langsung pergi dari ruangan tersebut dan mencari keberadaan Sarah.
Akan tetapi Sarah terlihat tidak baik-baik saja. Ia seperti terlihat susah untuk bernapas. Alhasil Sarah pun tewas dengan mulut yang terbuka. Sementara itu Clark kini telah tiba di rumahnya. Di sana dia tidak merasa bahagia sama sekali setelah melihat anaknya. Di sini Clark mulai tak terkontrol. Dia terus berteriak. Tak lama kemudian akhirnya Edward pun sampai di rumah tersebut. Lantas ia langsung masuk ke dalam. Dan setelah apa yang dia lihat, betapa kagetnya ia setelah melihat kejadian di rumah itu. Lalu setelah itu Daniel menyusul ke rumahnya Clark saat dia mengetahui identitas Clark dari ruangan Sarah. Setelah tiba, betapa kagetnya Daniel saat semua orang di sana sudah tewas dengan sangat mengenaskan. Lalu kemudian Clark pun kini mulai menyerang rumah-rumah yang di sekitarnya dan membuat semua penghuni di sana pun tewas. Dan kemudian Daniel pun memergoki Clark yang sedang beraksi di dalam sebuah rumah. Lalu ia pun memberanikan diri untuk menghajarnya. Dan akhirnya Daniel pun mampu menumbangkan Clark. Alhasil akibat kejadian itu kini menjadi perhatian warga dan polisi. Banyaknya korban yang berjatuhan di sana. Sementara itu kondisi Daniel sendiri kini sudah dievakuasi oleh ambulan. Namun ternyata Daniel tidaklah berhasil menumbangkan Clark. Akan tetapi kini dia yang sudah dirasuki oleh makhluk tersebut. Dan film pun selesai.